Tanpa Mees Hilgers, timnas Indonesia masih punya Rizky Ridho. Cederanya Mees Hilgers menjadi kabar kurang menyenangkan bagi timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Jepang. Hilgers, yang awalnya masuk dalam daftar pemain, dipastikan absen karena mengalami cedera. Absennya Hilgers tentu memberikan tantangan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun lini pertahanan yang kuat. Pertandingan melawan Jepang akan digelar pada Jumat, 15 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadi salah satu laga krusial bagi skuad Garuda di grup C. Meskipun Hilgers absen, pelatih Shin Tae-yong masih memiliki sejumlah bek potensial yang siap tampil. Salah satu pemain yang diharapkan tampil gemilang adalah Rizky Ridho. Pemain muda ini telah menunjukkan performa apik bersama Persija Jakarta dan berpotensi menjadi kunci di lini pertahanan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Seperti apa informasinya? Berikut liputan 6 rangkum dari berbagai sumber. Rabu 13 November, absennya Hilgers tentu menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Mengingat pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan performa solid dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, Shin Tae-yong tetap optimis dan menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki beberapa opsi lain di posisi bek tengah. Nama Rizky Ridho ini menjadi sorotan sebagai salah satu pemain yang bisa diandalkan di lini pertahanan. Pemain berusia 22 tahun ini tampil cemerlang bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1. Selain itu, ia juga piawai dalam duel udara dan memiliki positioning yang baik, sehingga diharapkan bisa mengisi peran penting di lini belakang. Di posisi mana Kevin Dix main saat timnas Indonesia vs Jepang? Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jumat 15 November, Kevin Dix bakal menjalani debut dan di posisi mana Kevin Dix ditempatkan? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memastikan Kevin Dix bakal bermain dalam laga lawan Belanda. Kehadiran Kevin Dix yang sudah dipastikan bisa membela timnas Indonesia tentu jadi kabar bagus di tengah cedera yang dialami Mees Hilgers yang akhirnya tak bisa bermain di laga November. Menarik untuk menantikan keputusan Shin Tae-yong terkait posisi Kevin Dix. Dengan skema 3 bek sejajar dan 2 fullback, Shin Tae-yong memang membutuhkan banyak pemain di lini belakang. Untuk ditempatkan posisi bek tengah, Kevin Dix kemungkinan bakal menemani Jae In-zi yang punya posisi tak tergantikan di timnas Indonesia. Satu posisi bek lain bisa diisi oleh Jordi Amat, Justin Hubner, atau Rizky Ridho. Namun bila merujuk pertimbangan bahwa trio Jae In-zi, Justin Hubner, Rizky Ridho sudah punya pengalaman tampil bersama sebagai 3 bek sejajar, bisa saja Kevin Dix digeser ke posisi bek kanan. In-zi, Hubner, dan Ridho tentu sudah punya chemistry yang lebih baik karena pernah bermain bersama. Menghadapi Jepang yang punya organisasi tim yang rapi dan solid, butuh pertahanan yang juga solid dan saling memahami satu sama lain di antara pemain. Untuk aspek ini, Kevin Dix jelas punya kekurangan karena ia baru bergabung dengan timnas Indonesia. Satu kesalahan koordinasi saja sudah bisa berakibat fatal. Jika dipercaya sebagai bek kanan, Kevin Dix juga bakal menyandang tugas berat. Ia akan mengawal pergerakan Kaoru Mitoma di laga nanti. Namun tugas itu jelas cocok bagi Kevin Dix yang punya jam terbang tinggi di kompetisi elit Eropa. Kevin Dix sudah punya pengalaman menghadapi pemain-pemain level Liga Champions. Hal itu jelas jadi modal berharga bagi Dix untuk meredam Mitoma. Andai Kevin Dix melakukan kesalahan saat bertahan, 3 bek sejajar masih bisa melapis dan memberikan bantuan. Selain itu, naluri serang Kevin Dix juga bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk menyusun skema serangan balik yang mematikan. Warga Belanda senang Mees Hilgers batal gabung timnas Indonesia. Masyarakat Belanda justru bahagia Mees Hilgers resmi batal gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang pada 15 November tahun 2024 mendatang. Pasalnya Hilgers dibutuhkan untuk jadwal padat
yang sudah menanti FC20 dalam beberapa pekan ke depan. Yang Maes Hilgers dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia meski sudah sempat bermain di laga terakhir FC20. Hilgers yang sempat mengalami cedera hamstring nyatanya tetap main di laga FC20 vs Ajax Amsterdam yang berakhir 2-2 pada Minggu 10 November tahun 2024 kemarin. Padahal sebelum laga melawan Ajax, Hilgers 4 absen membela FC20, bek timnas Indonesia itu sejatinya sudah pulih sebelum melawan Ajax, dan karena itu ia pun dimainkan selama 84 menit. Kendati demikian, menurut media asal Belanda, 20 Insider, Maes Hilgers sejatinya belum sepenuhnya sembuh dari cedera. Ia dimainkan di laga melawan Ajax karena sangat dibutuhkan di lini belakang 20. Kini, FC20 tak melepaskan Maes Hilgers ke timnas Indonesia karena ingin sangat pemain beristirahat. Hal tersebut dapat diketahui dari kabar terbaru mengenai siapa saja pemain FC20 yang membela negara masing-masing di November tahun 2024 ini. Dalam pengumuman itu, tidak ada nama Maes Hilgers. Itu berarti sudah pasti FC20 tak melepaskan bek andalannya tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut nyatanya disambut baik oleh sejumlah warga Belanda yang merupakan fans 20. Sebab kehadiran Maes Hilgers sangat dibutuhkan, sehingga pihak klub jelas tak mau ambil risiko dengan membiarkan sang pemain pergi ke Indonesia. Kevin Dix bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, Kevin Dix baru menjalani Sumpah WNI pada Jumat 8 November 2024. Hal ini membuat Kevin Dix sempat dikabarkan tak bisa debut bersama skuad Garuda ketika berjumpa Jepang. Pasalnya jadwal yang ada cukup mepet. Duel timnas Indonesia vs Jepang dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November tahun 2024. Kevin Dix diproyeksikan baru bisa bermain ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November tahun 2024. Namun, kabar baik kini diterima timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November tahun 2024, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Pihak yang dimaksud yakni seperti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto hingga DPR RI. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu mendukung sepak bola Indonesia. Ungkapan sama juga kepada DPR RI, Kemenpora dan Kemenkum, Kemendagri, KBBRI serta semua pihak yang membantu proses naturalisasi Kevin Dix sehingga bisa selesai dengan cepat, ucap Erick Thohir. Shin Tae-yong coret 5 pemain timnas Indonesia. Patuhi aturan AFC dan FIFA. Shin Tae-yong mencoret 5 pemain timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 15 November tahun 2024 malam WIB untuk laga melawan Jepang 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi 19 November tahun 2024. Shin Tae-yong memanggil 28 nama, termasuk pemain anyar Kevin Dix. Namun, ketika memasuki pertandingan, Shin Tae-yong hanya boleh mendaftarkan 23 nama untuk dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil, pelatih 54 tahun itu harus mencoret 5 nama yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Okezone memprediksi nama-nama yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong adalah Muhammad Ferrari, Yan Sayuri, Hauke Charakev, dan Egy Maulana Fikri. Satu nama lagi yang sudah pasti dikoret adalah Ivar Jenner.
Gelandang 20 tahun ini dipastikan absen melawan Jepang karena harus menjalani seksi akumulasi kartu. Pesepak bola milik Jong Utrecht itu tetap dipanggil karena tenaganya dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Harapannya, pemain-pemain yang nantinya dipilih Shin Tae-yong mengeluarkan kemampuan terbaik. Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal melawan Jepang demi membuka peluang lolos Piala Dunia tahun 2026.